Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, ikhwafillah. Insya Allah kali ini kita sedang berada di podcast Ukmi Al-Ilmi FIB USU. Nah jadi kalian semua, ini adalah program baru dari Ukmi Al-Ilmi FIB USU. Jadi untuk kalian semua bisa mendengarkan beberapa podcast sebelum ataupun setelah ini. Bisa kalian request juga podcast kita terkait tentang apa. Nah jadi kali ini podcast kita bersama orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah penulis dan juga pemberi motivasi lah ya. Kalau saya bilang di Instagram tuh, di media sosial tuh udah terkenal banget dengan ribuan followersnya yang ada di Instagram dan followers setianya di akun-akun lainnya. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini podcast ini akan membahas tema berdakwah di masa pandemi corona. Kita udah tahu ya kan guys, kalau sekarang ini pandemi corona ini menghalang kita di berbagai kegiatan, membuat kita harus WFH, work from home gitu ya kan guys. Jadi mungkin lembaga dakwah fakultas, lembaga dakwah kampus pun memiliki kendalanya masing-masing. Nah, jadi di sini bersama beliau nanti akan saya sebutkan semua profil beliau. Beliau akan memberikan kita ilmu bagaimana kita tetap bisa berdakwah produktif di tengah-tengah pandemi corona ini. Untuk pertama kali kita say hello dulu dengan Bang Amar namanya. Bang Amar di sini, say hello Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Munir. Selamat malam, Bang Munir. Ya, saya saat ini kondisinya berada di Jakarta dan alhamdulillah ada dalam keadaan sehat. Mungkin teman-teman yang ada di Medan, bagaimana keadaannya atau bagaimana kondisi pandemi di sana ya? Kalau di rumah saya, kondisi pandeminya itu memang semakin hari semakin parah ya. Karena daerah saya termasuk epicentrum penyebaran virus corona. Jadi mudah-mudahan segera tertangani. Sampai hari ini sebagian besar lapangan kerja dan juga sebagian besar kegiatan masyarakat itu masih ditutup karena memang di sini sudah ada ribuan orang, bahkan RW sebelah saya itu baru saja ditutup karena memang di sana ada baru satu keluarga yang menjadi bukan orang dalam pemantauan, akan tetapi pasien dalam pemantauan. Begitu Munir. Alhamdulillah ternyata Bang Amar di sana dalam kondisi sehat meski di Jakarta dikabarkan tuh sangat parah ya kan guys sekarang ini. Untung kita yang di Medan ini memang cukup parah juga, tetapi setelah new normal beberapa kegiatan di luar itu sudah diperbolehkan dengan protokol-protokol yang sudah disesuaikan gitu ya kan Bang. Alhamdulillah di sini kita juga sehat yang di Medan. Alhamdulillah. Sekarang guys, saya akan memperkenalkan siapa sih sebetulnya Bang Amar ini ya kan. Penting banget sih Umial ini mengundang beliau. Oh my god guys, jangan salah. Masya Allah banget Bang Risalah Amar ini ataupun Amar Arisalah ini adalah konten kreator kalau menurut saya ya. Konten kreator dengan berbagai akun-akun milik beliau yang sangat menginspirasi. Yang pertama itu ialah akun beliau sendiri yaitu dengan nama Instagram yaitu Risalah. Oh bukan, mohon maaf. Di sini ada @risalah_amar. Di sini udah followersnya 51.000 guys, sementara saya masih 1.000. Karena beliau kontennya itu sangat luar biasa. Memang setiap saya membaca postingan-postingan beliau, wow, saya berdesak kagum, tepuk tangan sendiri guys di sini. Karena memang sangat luar biasa guys. Dan beliau juga pernah saya baca caption baru-baru ini. Katanya setelah subuh itu adalah waktu yang tepat untuk menemukan ide-ide saat kita menulis puisi. Mungkin itu bisa menginspirasi bagi kawan-kawan semua. Dan juga nanti lebih dalam lagi kita akan mengulik bagaimana Bang Amar ini menjadi founder-founder dari akun-akun kebaikan menurut saya ya. Di sini ada Negeri Buku, ada Niru Nabi, ada Cagar Puisi, ada Stomata dan juga Ngaji by the way kayaknya nih. NGJBDY namanya. Jadi di sini guys kalau kalian follow pasti sangat menginspirasi dan membuat giroh semangat kalian itu untuk melakukan kebaikan tuh. Semangat lagi gitu ya kan, Bang? Oh iya, Munir atau Bang Munir ya. Memang saya karena waktu luang yang cukup banyak gitu ya, saya jadi lebih banyak menciptakan konten-konten. Kalau yang pertama persoalan Niru Nabi itu sebetulnya adalah tempat saya dan teman-teman saya gitu ya. Saya sebagai co-founder di sana untuk membina kalangan marginal, di antaranya kita masuk ke penjara, kita juga masuk ke kampung-kampung nelayan, kita juga masuk ke kampung-kampung pemulung di mana mereka itu minim akses kepada kemajuan gitu ya. Terus yang kedua, saya juga mengisi konten di Ngaji Budaya. Ngaji Budaya itu podcast gitu ya, yang isinya tuh pengkajian sirah. Memang agak berat tuh isinya ya, berkitab-kitab lah gitu ya, tapi itu sisi ilmiah yang mau saya tekankan di sana.
Yang kedua, mengenai cagak puisi, itu adalah amanat dari dosen-dosen saya dulu, amanat dari guru-guru saya dulu penyair gitu ya, untuk berbuat sesuatu kepada dunia sastra Indonesia secara umum dan dunia sastra Islam secara khusus di Indonesia. Jadi gitu sebenarnya ya. Kayak kalau perkara Instagram saya tiba-tiba jadi besar, itu sih kayaknya yang follow nggak sengaja ya, nggak tahu ya. Oh, seperti itu ya Bang. Ternyata di situ juga mempunyai waktu luang tapi dimanfaatkan secara produktif. Malu jadi saya di sini, Bang. Oke, gak apa-apa guys. Ternyata itu dia tadi penjelasan dari Bang Amar terkait akun-akun yang diciptakan. Dan saya sangat tertarik ya sama ini ngaji budaya. Mohon maaf tadi saya salah sebut ngaji by the way. Saya bilang ternyata kepanjangannya ialah ngaji budaya. Saya kurang literasi membaca nih. Mohon maaf. Jadi di sini ngaji budaya ini, oh my god, Masya Allah luar biasa sekali ya memberikan pelajaran Islam kepada orang-orang yang di penjara, nelayan-nelayan yang minim-minim akses terhadap pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Saya salut sih sama Bang Amar nih, nggak salah Ukmi Al Ilmi mengundang beliau. Nah sekarang Bang kita melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Oh masuk ke agenda pertanyaan agar podcast kita tidak kepanjangan. Baik Bang Amar sudah bersedia di sana. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama Bang Amar. Ini kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh dong Bang Amar cerita gimana sih harusnya program dakwah kampus yang bagus di tengah-tengah pandemi corona yang sedang kita alami sekarang ini. Kalau kita lihat kan Bang Amar tuh kayaknya aktif banget di sosial media menyampaikan kebaikan. Kalah kayaknya LDF enggak lah ya. Maksudnya di sini nampak begitu produktifnya Bang Amar di tengah-tengah pandemi corona ini. Saran Bang Amar nih untuk kita lembaga dakwah fakultas ataupun kampus gimana tetap konsisten menjaga produktivitas konten-konten kita yang akan kita posting Bang. Silakan Bang. Baik, sudah bersedia. Mudah-mudahan saya bisa membagikan apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian, dan bukan berarti saya yang paling pinter atau bukan berarti saya yang lebih dominan di sini gitu ya. Mari kita berdiskusi, silakan. Iya, terima kasih ini pertanyaannya ya, Bang Munir. Pertama-tama, saya mau menjelaskan dulu nih ya, ada satu dimensi yang berbeda antara pergerakan saya seorang diri dengan pergerakan tim di LDK. Kalau pergerakan saya seorang diri, saya tentu tidak dibebani untuk menjaga ukhuwah dengan tim saya, untuk menjaga engagement atau kesepakatan dengan orang-orang di belakang saya. Akan tetapi kalau LDK itu punya kewajiban untuk apa? Dia menjaga kenyamanan kerja, dia menjaga kehangatan interaksi, dia menjaga tersampaikannya semua tujuan pekerjaan kepada timnya sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman. Nah, LDK itu punya dua dimensi ya. Semua pergerakan dakwah itu punya dua dimensi. Pertama dimensi internal, yang kedua dimensi eksternal atau dimensi publik. Nah, dimensi eksternal ini yang kemudian kurang ditekankan bagi para content creator yang sifatnya solo. Ya, misalnya content creator seperti saya itu kan solo kan. Saya bikin podcast atau tidak bikin podcast, saya tidak mempertanggungjawabkan itu kepada siapapun kecuali kepada diri saya sendiri atau langsung kepada publik. Akan tetapi kalau LDK, dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada satu mekanisme internal. Dia harus rapat dulu, dia harus mencari SDM-nya dulu, dia harus melakukan mekanisme pencairan dana dulu dan lain sebagainya, agar anggarannya itu bisa turun dan kemudian programnya berjalan. Nah, maka yang terpenting adalah bagian konsolidasi internal dulu, gitu ya. Nah, contohnya gini, teman-teman hari ini eh, kita cek masalah ukhuwahnya itu dulu. Ya, misalnya gini, masing-masing kepala departemen itu tahu nggak sekarang kadernya lagi ada di mana, kabarnya gimana, ada nggak yang kena suspek, ada nggak yang PDP, ada nggak yang jadi OTG, orang tanpa gejala, atau ada nggak yang jadi bahkan dia positif corona, gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang menjadi orang dalam pemantauan gara-gara salah satu anggota keluarganya ada yang terkena penyakit. Atau ada nggak keluarga kader yang keluarganya sangat terdampak, mungkin gara-gara rata-rata anggota keluarganya itu berprofesi sebagai buruh atau berprofesi sebagai yang bekerja di sektor perdagangan real gitu ya, atau bekerja di sektor jual beli makanan yang tergantung kepada siklus pulang perginya orang ke kantor atau pulang perginya orang ke sekolah gitu ya, seperti di kampus itu misalnya ya, sehingga pendapatan dia terganggu. Ada nggak kader-kader dia yang semacam itu? Karena balik lagi, patokan keberhasilan dari dakwah secara solo berbeda dengan patokan keberhasilan dakwah secara tim. Patokan keberhasilan dakwah secara solo itu adalah yang penting produk yang kita hasilkan itu bisa viral. Tapi kalau dakwah secara tim, itu yang terpenting adalah kualitas tim kita itu tetap memenuhi satu standar tertentu sehingga kualitasnya itu cukup baik
sehingga kualitasnya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah itu ya, yang pertama untuk diperhatikan bagaimana kalau kita ingin berdakwah di internal atau sebagai gitu ya, sebagai satu tim, ke internal dulu. Tapi yang kedua, kita harus mencari satu keresahan. Biasanya karena namanya LDK atau di kampus itu terikat dengan satu tujuan awal yang ada pada saat musyawarah, baik itu musyawarah pemilihan maupun musyawarah kerja. Nah, kita kembalikan ke situ gitu ya. Kita kembalikan kepada tujuan awal di musyawarah itu, dan titik tekannya di sini adalah di humas. Selama ini saya mengoreksi habis-habisan gitu ya teman-teman humas yang seakan-akan didiskreditkan. Humas itu tukang desain, humas itu tukang publikasi, humas itu tukang potret, humas itu ya tukang hubungin pembicara dan lain sebagainya. Sedangkan di dakwah di era modern, humas adalah orang yang bertanggung jawab atas citra dakwah kita ke muka publik. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah saya menampilkan wajah Instagram saya, atau saya menampilkan wajah pergerakan Islam itu dengan wajah yang enak dilihat publik. Nah, kalau di sebuah lembaga dakwah, isu yang bisa di-create oleh humas, isu yang bisa diangkat oleh humas, kadang-kadang sebenarnya nggak tergantung kepada sebagus apa desain yang dia buat. Akan tetapi tergantung kepada isu apa yang harus di blow up dari kaderisasi, atau dari syiar, atau dari siasi, atau juga bahkan dari ketua. Nah, jadi bentuknya sikap-sikap dan lain sebagainya atau penjelasan-penjelasan. Ya, kira-kira itu sebetulnya yang harus kita perhatikan. Bisa misalnya dengan menjabarkan pemahaman-pemahaman mengenai materi-materi dasar liko gitu ya, atau materi-materi dasar mentoring dan halakoh gitu ya. Materi 1 ma'rifatullah gitu ya. Atau materi 2 yang enak nih, ma'rifatul rasul gitu ya. Rasul lahir di mana, lahir kapan dan lain sebagainya, meninggalnya kapan, perang apa yang pernah diikuti, sahabat-sahabat besarnya siapa saja dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan gitu ya. Wah, ternyata seperti itu ya guys, ilmu semua yang disampaikan Bang Amar di sini. Kalau kita personalnya, personal akun untuk menyampaikan kebaikan itu beda cara gitu. Dan kalau kita organisasi dan yang mempunyai struktur yang sangat dinamis gitu ya kan, kita perlu berdiskusi, kita perlu rapat dulu seperti itu. Nah, jadi memang kita perlu juga menanya kabar dari anggota-anggota kita. Pendekatan secara langsung itu penting agar dakwah di kampus kita itu tetap bersinergi setiap dari kita anggota-anggotanya. Nah, saya mau nanya nih Bang, gimana nih Bang kalau kita flashback ke zaman dulu waktu Rasulullah, pernah nggak sih Bang hal seperti ini dialami Rasulullah waktu beliau berdakwah, waktu beliau menyampaikan kebaikan, ternyata ada virus, mungkin nggak corona mungkin namanya, mungkin ada masalah virus yang mengharuskan kita di rumah aja gitu ya kan Bang. Boleh nggak Bang diceritain? Oke, teman-teman sekalian, pernah ya di masa Rasulullah itu kejadian dua kali. Yang pertama itu kejadian boikot, yang kedua Rasulullah dikepung oleh pasukan besar kota Mekah pada peristiwa perang Ahzab. Apa bedanya? Pada kejadian yang pertama itu bukan oleh virus, tapi boikot yang dilakukan oleh para pemimpin kota Mekah ya. Pada saat itu pada tahun ke-7 Hijrah, bukan pada tahun ke-7 Hijrah, akan tetapi pada tahun ke-7 kenabian kira-kira, atau ada yang mengatakan juga tahun ke-8, tergantung hitungnya dari mana. Pada saat itu seluruh pemimpin kota Mekah sepakat untuk mendesak Rasulullah, memboikot Rasulullah, melockdown Rasulullah ke Syi'ib Abu Talib gitu ya. Ada perjanjian di situ, Rasulullah tidak boleh berdagang, tidak boleh saling menikahi, juga tidak boleh berjual beli lah intinya gitu ya, tidak boleh berkomunikasi dengan Rasulullah selama bertahun-tahun gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, Rasulullah tetap menyampaikan wahyu sebagaimana adanya gitu ya. Dan pada saat itu Rasulullah fokus kepada pembinaan internal. Nah, di sini Rasulullah tetap penuh rencana gitu ya. Rasulullah melakukan pembinaan internal di rumah Arqam bin Abil Arqam gitu ya. Balik lagi karena di saat-saat yang seperti itu kan benar-benar diuji solidaritasnya ya. Kan berasa nih di LDK gitu kan, atau di lembaga dakwah, ketika kita nggak bisa ketemu, dilarang ketemu gitu kan, bahkan hanya bisa via video call atau telepon atau WhatsApp chat. Yang berkurang apanya? Ukhuwahnya. Nah, di saat-saat yang semacam itu penting sekali untuk kembali meningkatkan ukhuwah. Sama Rasulullah pada saat itu juga kelaparan gitu ya, sampai-sampai para sahabat Nabi nyari ketemu bangkai gitu ya, nemu kulit bekas bangkai. Kulit bangkai itu diambil, kemudian disamak, dan itulah yang dimakan. Nah, cuma pada saat itu sekejam-kejamnya pemerintah kota Makkah tuh ya nggak sampai ngirim orang buat nyiram air keras gitu ya. Eh, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada masa perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi kira-kira pada tahun keempat Hijrah atau tahun kelima Hijrah gitu ya.
Saat itu semua orang-orang Mekah itu berangkat bekerja sama dengan Bani Bakr, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi juga mengepung kota Madinah sampai-sampai saat itu ya Rasulullah itu benar-benar diuji keyakinannya kepada Allah, kaum muslimin juga diuji keyakinannya kepada Allah, masih percaya nggak kepada pertolongan Allah. Dan apa yang dilakukan? Yang menarik pada peristiwa perang Ahzab itu Rasulullah tetap penuh cita-cita. Al-Kisah ketika pasukan besar itu mengepung Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu dengan musyawarah memutuskan atas masukan dari Salman Al-Farisi menggali parit yang besar sekali yang menghalangi pasukan berkuda untuk datang ke kota Madinah. Nah, pada saat menggali parit itu ada batu besar ya, sampai batu besar itu tidak bisa dipindahkan juga dengan tangan dan harus dipecahkan dengan cangkul. Nah, saat memecahkan dengan cangkul itulah Rasulullah melihat ada 3 kali percikan api. Dan Rasulullah bertakbir setiap kali percikan api itu. Bayangkan dalam kondisi yang sulit gitu ya. Dan Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah kok bertakbir setiap ada percikan api? Ternyata Rasulullah mengatakan di percikan api yang pertama aku lihat kita akan menaklukkan Romawi. Di percikan api yang kedua diperlihatkan kepadaku Persia. Di percikan api yang ketiga diperlihatkan padaku Hirah. Ya, Hirah. Ada yang mengatakan Hirah. Hirah itu adalah atau Hirah itu adalah satu kerajaan yang adanya di dekat Arab Saudi sana. Jadi bayangkan dalam kondisi yang seperti itu Rasulullah tetap penuh cita-cita. Ya, kalau yang pertama tadi pada saat boikot di kota Mekah itu Rasulullah tampil sebagai sosok yang penuh rencana. Ya, jadi semua sahabat-sahabatnya itu dimutabaah. Yuk kabarnya gimana? Lagi di mana? Hafalannya sudah berapa dan lain sebagainya dimanfaatkan gitu ya. Sedangkan kalau pada masa perang Ahzab itu dimanfaatkan untuk menanamkan cita-cita. Rasulullah menampilkan bahwa dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun Rasulullah itu tampil sebagai orang yang penuh cita-cita. Dan benar saja, kurang lebih hanya sekitar 20 tahun setelah kejadian itu, 20 tahun setelah perang Ahzab itu, pasukan muslim itu berhasil menguasai ibu kota Persia, yaitu kota Media, dan pasukan muslim itu berhasil merobek-robek kekuasaan Romawi dan membebaskan Palestina dan kemudian sepenuhnya menghancurkan kerajaan Hirah. Nah, jadi teman-teman sekalian, di masa-masa yang semacam ini itu satu, kita lakukanlah mutabaah sebisa kita, gitu ya. Kita lepaskan wacana-wacana internal, gitu ya. Kita lesatkan wacana-wacana internal. Dan yang kedua, kita harus tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan cita-cita. Itu sebenarnya.